Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Noviana Azahra, nomor induk mahasiswa 250102600038, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banten, semester 2 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana pada tugas kali ini saya diberikan tugas yaitu mengenai operator pada Python, di mana nanti isinya akan menjelaskan tentang apa itu operator, kemudian operator precedence, kemudian ada operator-operator dalam Python, juga kita nanti akan melakukan sejenis praktik terkait bagaimana hasil daripada aturan-aturan atau operator yang akan kita pakai di Python ini. Kira-kira di sini teman-teman sudah terpikirkan belum nih, bagaimana suatu komputer dapat melaksanakan tugas, menampilkan visual gitu ya, bagaimana cara kerja komputer untuk melakukan hal tersebut. Nah, ternyata komputer menerima bahasa pemrograman di mana di dalamnya ada operator atau operasi-operasi yang mana itu akan memerintahkan Python untuk menampilkan sesuatu yang sesuai kita inginkan. Jadi kita langsung saja kepada pembahasan. Mohon maaf apabila sedikit bising dari luar sana gitu ya suaranya. Kita langsung mulai saja kepada pembahasan materinya. Oke. Sini yaitu operator Python master D. Nah, pada kali ini kita akan mengawali dari operator dan precedence. Nah, apa sih operator itu? Bisa kita lihat, operator yaitu simbol khusus dalam Python yang memberi instruksi kepada interpreter untuk melakukan manipulasi data atau logika pada operand. Nah, di sini kita menemukan dua kata, yaitu operator dan operand. Apa sih yang dimaksud dengan operator dan operand itu? Nah, kita bisa langsung lihat pada contoh, ada A plus B, yang mana kita bisa lihat A dan B inilah yang disebut dengan operand atau operand. Dan sedangkan plus, nah inilah yang disebut dengan operator. Kemudian tadi kita juga sempat sebut di awal yaitu ada operator precedence. Nah, operator precedence ini adalah suatu aturan atau hierarki yang mana yang akan menentukan operator mana yang akan dilakukan atau dieksekusi terlebih dahulu oleh Python. Di sana ada aturan. Seperti apa sih aturannya? Aturannya sama halnya dengan matematika. Pada operasi matematika kita memiliki penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Dan ada juga operasi yang di dalam kurung. Nah, seperti halnya persis, bukan persis lagi ya, tetapi sama pengerjaan Python dengan operasi matematika, yaitu di mana ketika kita memiliki suatu operasi di dalam kurung, maka itulah yang kita dahulukan. Lanjut, yaitu ada, sebentar, ada operasi selanjutnya, operasi logika utamanya. Dalam Python ada 3 operasi logika utama, diantaranya AND, OR, dan NOT. Ini perbedaannya, perbedaan antara AND, OR, dan NOT. AND menghasilkan true hanya jika kedua operan bernilai benar. Maksudnya gimana? Nah, AND ini dia akan menghasilkan benar ketika semua operan bernilai benar tanpa kesalahan. Tetapi jika salah satu operand salah, maka N ini akan menghasilkan salah. Jadi harus 100% operandnya benar. Kemudian ada OR. Kalau OR ini dia akan tetap menghasilkan true walau ada kesalahan. Syaratnya cuma satu, yaitu ada satu operand yang benar. Jadi cukup dengan satu saja operand yang benar, maka OR akan menghasilkan benar atau true. Kemudian NOT. Nah, ini yang menarik daripada NOT. NOT itu si pembangkang.
dibicarakan seperti itu. Nah, not ini artinya tidak. Dia akan membalikan suatu logika. Jika benar maka salah, jika salah maka benar. Kira-kira kalian tipe yang mana nih? Tipe yang and, or, atau not? Wah, mungkin kita mah yang real-real aja ya. Terus ada juga mekanisme short circuit, di mana ini penegasan ulang sih. Python akan berhenti mengevaluasi ketika ada suatu kesalahan. Nah, itu bisa dipastikan akan berhenti melakukan evaluasi jika akhirnya sudah ada kesalahan. Itu operator apa tuh yang kayak gitu? Nah, itu operator and ya. Ketika satu salah, walaupun ada beberapa yang benar, maka hasilnya akan tetap salah. Karena and tadi itu, and itu harus semuanya benar. Beda dengan or. Kalau or, jika ada kesalahan tapi ada satu saja yang benar, maka or akan mengatakan benar. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke praktiknya. Ada suatu kasus logika. Berapakah hasil dari not dan not dalam kurung. Nah, di sini ada operasi presiden nih. Ada dalam kurung A, N, B. Jika A adalah 1, B adalah 0. Perlu teman-teman ketahui, dalam Python, 1 itu dianggap true tree atau benar. Dan 0 itu adalah negasinya adalah false. Ingat, 1 adalah benar, 0 adalah salah atau false. Kita substitusi. Not 1 and 0. Maka kita kerjakan sesuai dengan operator presiden tadi, aturan tadi. Yaitu kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu. 1 dan 0. Ingat tadi. Kita menggunakan kata dan atau n, di mana n akan menghasilkan salah jika ada suatu kesalahan. Tapi n akan menghasilkan benar jika semuanya benar. Karena di sini 0 adalah salah, maka hasil dari 1 and 0 adalah false atau salah. Kemudian tersisa not dan 0. Tadi apa 0? 0 itu false. Not false. Not false berarti hasil akhirnya adalah true. Nah, benar. Jadi kita dapat membuktikan bahwa not ini akan membalikan suatu hasil. Not 0 atau not false, maka hasilnya true. Kira-kira sejauh ini teman-teman sudah bisa paham atau belum ya? Saya rasa sudah bisa ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa operator lainnya. Di antaranya ada operator penjumlahan atau penggabungan, juga perkalian, serta nanti ada spacing dan juga indeks 1 gitu ya. Nah, pada operator penjumlahan ini, dia fungsinya bisa menambahkan angka atau dua teks. Atau kita bisa sebut string ya dalam Python. Contohnya, 5 ditambah 3. Maka, Python akan menghasilkan 8 sesuai dengan aturan matematika. Kemudian, ketika kita mencoba menggabungkan suatu string, misalkan kucing plus merah, maka output yang dihasilkan yaitu kucing merah tanpa spasi. Ingat, tidak akan muncul spasi pada penggabungan dasar seperti ini. Jadi kucing plus merah, maka ditulis langsung saja outputnya kucing merah. Kita lanjut ke operator perkalian atau pengulangan. Ingat, pengulangan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Hasilnya benar. 4 dikali 3 memang 12. Kemudian kita akan mencoba pada pengulangan suatu string. Ketika kita menuliskan halo sebanyak 3 kali, maka output yang didapat adalah halo, 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 halo. Apakah tadi suaranya terdengar atau tidak ya? Kita lanjutkan. Selanjutnya, operator selanjutnya yaitu ada operator indeks 1 dan juga slicing. Oh, sepertinya terlewat. Nah ya.
Ada operator pengambilan indeks. Dalam pemrograman, data sering disimpan dalam sebuah daftar atau list gitu ya. Ketika nih, kita langsung ke contoh aja, teman-teman punya daftar list, misal apel, mangga, jeruk. Nah, ingat, dalam Python yang selalu dimulai dari 0. Jadi, yang disebut indeks nomor pertama itu adalah dari 0. Disebutnya bukan yang pertama, tapi 0. Contoh, daftar buah apel, mangga, dan jeruk. Ketika kita melakukan print buah indeks 1, maka yang akan muncul adalah mangga. Kenapa mangga? Karena daftar pertama disebut 0, bukan 1. Jadi apel adalah 0, mangga adalah 1, dan jeruk adalah 2. Kemudian, kita contoh kedua. 10, 20, 30. Print daftar angka 0. Yang mana? Yang pertama yaitu 10. Oke, next. Ini masih gampang. Kita selanjutnya ke operator slicing. Nah, operator ini tuh digunakan untuk memotong atau mengambil sebagian dari daftar yang panjang. Logika mudahnya ketika teman-teman bayangkan punya sebuah kue atau suatu benda yang dipotong. Kita langsung praktek aja. Contoh pertama, ada huruf A, B, C, D, dan E. Oke, mungkin kita akan pakai doodle gitu ya, buat biar teman-teman bisa makin paham lagi. Nih. Kenapa tadi Elva bilang seperti halnya kita memotong kue? Nih, di sini sebutkan print daftar huruf 1 dan 4. Ini disebut indeks 0. Ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Ketika permintaannya adalah 1 dan 4, maka kita potong di sini 1, 2, 3, dan 4. Maka potongan selanjutnya itu ada di sini. Nah, jadi dari hasil potongan ini, mana bagian yang terpotong tengah-tengah? Ada B, C, dan D. Maka Python akan menghasilkan atau menampilkan B, C, dan D. Kira-kira masih ada yang kurang paham nggak? Kita langsung ke contoh yang kedua. Kita punya daftar angka 1, 2, 3, 4, 5. Print daftar angka 0, karena ini tidak disebutkan, maka ini dianggap 0 banding 3. 0 itu di mana? 0 itu posisinya di sini. Di yang pertama, ingat. Di Python, yang pertama itu 0, bukan 1. 1, 2, kita berhitung ya, 3. Ini 0, 1, 2, dan 3. Maka kita lakukan potongan di sini. Jadi hasil dari potongan atau nanti output yang akan dikeluarkan adalah angka-angka ini. 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut. Rasa-rasanya tadi kita sudah membahas mengenai operator, precedence, kemudian ada logika AND dan juga OR, serta kita melakukan praktik gitu ya. Bagaimana operator precedent itu bekerja, bagaimana logika not, OR, dan juga AND, juga beberapa operator lainnya seperti penjumlahan, perkalian, di indexing ambil 1, juga slicing ambil potongan awal yang mana kita analogikan seperti halnya kita sedang memotong kue. Rasa-rasanya teman-teman udah bisa nih buat praktek. Mungkin itu tadi penjelasan atau uraian dari materi tugas ulangan tengah semester, algoritma dan pemrograman yang dapat Elva sampaikan. Elva harap teman-teman bisa nanti langsung praktek dan juga nge-review apa aja yang kurang-kurang dari materi Elva atau saran-saran untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.